미션 let's go 트러블을 찾으러 Baik, ini adalah tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk di Sulawesi Utara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografi dengan dosen pengampu Bapak Nyokro Mukti Wijaya SPD MPD. Di sini yang pertama kita bisa membuka Quantum GIS-nya dulu. Kita tunggu sebentar. Loadingnya memang sedikit lebih lama. Nah, ini sudah terbuka. Lalu yang pertama kita akan klik New Empathy Project. Klik dua kali agar muncul seperti ini. Nah, lalu kita pergi ke web, ke Quick Map Service, lalu ke Esri, lalu ke Esri Ocean. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi lagi ke Layers, Add Vector Layers, dan masukin SHP-nya di vektor data set ini. Kita klik titik 3, lalu kita masukin SHP yang dibutuhkan. Ini kita masukin, lalu kita add, kita close. Nah, lalu akan muncul wilayahnya seperti ini. Karena ini masih kecil, maka kita akan besarkan. Kalau besar, kita kecilkan sedikit. Lalu setelah itu kita klik kanan, tunggu, klik kanan, lalu ke filter, kita pilih nama provinsi, kita klik dua kali, klik sama dengan, lalu di values ini kita klik all, kita cari Sulawesi Utara, klik dua kali, terus kita oke. Nah, otomatis di sini akan muncul wilayah yang kita mau. Kita zoom. Ini kan udah muncul nih wilayah yang kita mau. Lalu setelah itu kita pergi ke klik kanan, lalu kita export feature as. Ini kita beri hmm, format itu Esri save file. Namanya ini kita pilih mau nyimpen di mana. Kita simpan di sini aja. Lalu kita ketik ADM Kecamatan Sulawesi Sulawesi Utara. Kita klik save. Lalu CRS-nya ini kita ganti karena eh, Sulawesi Utara itu ada di zona 51N, maka kita pilih yang UTM Zone 51N. Nah, setelah ini kita oke. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul menu baru di sini. Lalu kita pilih yang kecamatan ini, kita klik kanan. Lalu, sorry. Lalu kita pergi ke vektor, Geoprocessing Tools, kita pergi ke Dissolve. Lalu ini pastikan sudah administrasi Kecamatan Sulawesi Utara ini ya. Lalu di Dissolve Files-nya, kita ganti centang maksudnya di nama kabupaten. Kita klik OK. Lalu di dissolve ini kita save to file. Kita save di sini saja. Ditulis ADM Kabupaten Sulawesi Utara. Kita save. Lalu setelah itu kita run. Kita tunggu. Nah, waktu kita close, maka hasilnya ini akan otomatis berubah jadi batas-batas kabupaten aja. Udah nggak ada batas
kecamatannya. Nah, setelah itu di ADM Kabupaten Sulawesi Utara ini kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Kita akan masukin data kepadatan penduduknya. Kita klik ini eh, toggle editing, lalu kita new field, lalu kita namain kepadatan. Aliansa kita ganti 10 aja. Terus kita oke. Maka otomatis di sini akan memunculkan kolom-kolom baru yang bisa diisi dengan angka kepadatannya. Lalu kita bisa pergi ke nyari data kepadatan penduduknya itu dari BPS dan saya udah ada, jadi kita langsung aja di sini ya guys. Ini, sorry, kita pergi ke ini lagi, ke apa attribute tables. Ini kita pindahin ke sini dulu. Lalu kita akan cari nih Minahasa Selatan. Aduh, ya, kita masukin ini, eh, kita masukin di sini. Jadi kita bisa tahu, sorry, Kota Bitung di sini ada 720. Kita masukin 720. Terus Kota Minahasa Utara itu ada 237. Lalu Minahasa Selatan itu ada 166. Setelah itu ada Minahasa Tenggara itu Minahasa Tenggara itu ada 161, 161. Lalu setelah itu Kepulauan Taulan itu ada di 98. Lalu Siau Kabupaten Kepulauan ini Sintaro ada, eh sorry, yang ini Kepulauan Singhe ini ada di 241. Sorry, ini Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini Kepulauan Sitaro ini ya 343. Lalu Balang Mengudo ini ada di 79. Lalu yang utara itu ada 54. Yang selatan itu ada 41. Manado itu ada 2.849. Setelah itu ada Kepulauan Minahasa itu ada 315. Kepulauan Singhe itu ada 241. Mengodo Timur itu ada di 108. Kota Mbogo itu ada di 1198. Kota Tomohon itu ada di 620. Eh, sorry. Kota Tomohon itu ada di 620. Ini udah semua ya, ini bisa kita close aja. Bisa kita close aja. Close semua jadinya. Dekat atribut table ini. Kalau sudah ada semua, lalu kita save. Kita save, lalu kita matikan toggle editingnya. Lalu ini bisa kita close. Lalu setelah itu kita bisa klik kanan.
di ADM kabupatennya. Lalu kita pilih properties. Di simbolnya ini kita jadi graduate. Terus ini kita ganti warna biru aja. Lalu ininya classes-nya kita ganti 5. Ya udah. Value-nya ini kita ganti jadi 10 ini kepadatan. Terus kita classify ya. Nah, setelah itu akan muncul data-data yang tadi kita masukin. Ini kita bisa ganti. Kita bisa tambahin keterangan. Kita klik. Ini sangat rendah. Ini rendah. Lalu ini sedang. Lalu ini padat. Lalu ini sangat padat. Ini. Lalu kita blok semuanya. Simbolnya ini kita bisa ganti. Jadi diganti nggak apa-apa. Lalu kita klik oke. Tunggu. Nah, ini langsung ada ya. Berubah warna-warnanya. Lalu setelah itu benar yang tadi itu stroke width-nya itu kita ganti. Ini kita blok dulu. Stroke width-nya itu simple fill. Stroke width-nya itu jadi 0,2 aja. Terus stroke cell-nya kita ganti dash dot dot line ini. Kita oke. Terus kita apply. Terus oke. Jadi otomatis akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita klik lagi ke properties lagi. Lalu kita masuk ke labels. Di no labels ini kita ganti jadi single labels. Nah, ini kita ganti aja jadi Times New Roman. Times New Roman ukurannya kita coba 80. Terlalu besar. Kita ulang lagi. Jadi 5 aja coba. Terus kita oke. Nah, ini udah oke. Setelah itu kita akan duplikat untuk dibuat insert. Ini bisa kita sebutin dulu. Lalu ini bisa kita save untuk jaga-jaga. Pertama, jadi hmm, kita Sulawesi Utara. eh, Lalu kita save. Setelah itu kita ke project, kita ke new print layout. Ini kita namain jadi layout.
layout Sulawesi Utara. Kita oke. Lalu akan muncul seperti ini. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah masuk ke view. Kita snap to grid ini kita aktifin. Lalu setelah itu kita pergi ke eh, add shape ini, add rectangle. Kita akan membuat garis tepi luar dari peta ini. Ini kita pakai filling aja ya yang sekiranya udah cocok. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi namanya bisa kita ganti jadi tepi luar. Kita lock biar dia nggak geser-geser. Setelah itu kita masuk ke add shape lagi. Kita add rectangle lagi buat bikin garis tepi dalam. Nih, kita kira-kira aja. Udah. Ini kita ganti lagi namanya. Tepi dalam. Lalu ini stylenya kita ubah. Simple fill. Lalu, sorry. Stroke width-nya itu kita ganti jadi tiga, satu aja. Agar lebih oke. Oke. Lalu ini bisa kita duplikat dengan klik kanan, copy. Terus kita paste aja CTRL-V untuk masukin gendeknya. Ini masih terlalu besar, bisa kita atur-atur lagi. Biar 70/30. Nah, ini udah selesai kan? Bisa kita lock, lalu setelah itu kita masuk ke add map, kita mau masukin peta. Ini udah masuk, kita bisa ganti ini skalanya jadi eh kita coba 3 juta. Kita tunggu, kita enter. Ini agak baik ya. Ini 3 juta. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita di layers ini kita lock layers, lock style for layers. Lalu di kita masuk ke grid, kita klik ini, kita modify. Ini tetap seperti ini. Di CRS-nya kita pilih yang ini. Lalu kita intervalnya kita ganti satu. Kita akan coba satu. Terus Y-nya juga kita ganti satu. Setelah itu length style-nya ini kita jadi symbol fail. Stroke value juga kita jadi 0,1. Colornya kita ganti warna biru. Udah. Lalu kita masuk ke frame. Diganti interior and text ini. Lalu ininya kita juga jadi biru. Ini jadi 0,5 aja.
Udah, lalu kita draw koordinat ini, kita checklist. Kita ganti format ini jadi degree, minute, second with suffix. Ini akan seperti ini. Lalu di left-nya kita, yang horizontal ini kita ganti jadi vertical ascending. Terus yang right-nya juga kita jadi vertical ascending. Nah, setelah itu kita bisa edit fontnya. Nih, kita ganti juga biar senada kita jadi intention Roman semua aja. Intention Roman kita bikin 8 coba. Ya ini udah bagus. Lalu kita colornya kita ganti warna biru juga. Udah seperti ini. Berarti ini sudah sem udah semua. Ini bisa kita lock maps-nya. Nah, setelah itu kita akan tambahin teks di item properties ini. Kita ganti jadi peta kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Terus di experience ini kita edit dulu. Kita jadi tim Suroman juga. Angkanya kita naikin. Kita pakai 12 aja. Lalu di horizontal ini kita ganti left menjadi center. Jadi di tengah-tengah lalu kita sesuaikan aja. Nah, lalu kita masuk ke add polyline untuk membuat garis atas. Nah, ini kita main properties juga, simple line. Stroke width-nya juga jadi 0,1 aja. Ini akan jadi lebih tipis. Lalu setelah itu kita masukin arah mata angin. Di arah mata angin ini bisa kita ganti dengan yang sudah dikirimkan di Vickers waktu itu. Kita klik titik 3, lalu kita masukin arah mata angin ini, kita open. Lalu bisa kita sesuaikan ya. Ini mau kita taruh mana, ukurannya sebesar apa. Oke, ini bisa kita sedikit kecilkan lagi. Lalu setelah itu kita masukin skala, sorry, kita masukin skala, kita main properties juga. Ini rank-nya kita ganti jadi 4. Ini jadi sesuai dengan eh, yang tadi itu kita. Rank-nya kita jadi 2 aja. Jadi 0,1. Terus di appearance ini kita ganti fontnya agar jadi Times New Roman juga. Times New Roman. Terus ukurannya kita jadi 10 aja.
Lalu kita masukin teks lagi di sini. Teks. Kita tulis skala, skala, skala 1 banding 3 juta. Karena tadi kita pakai ini, 1 banding 3 juta. Kita scroll ke bawah, fontnya juga kita ganti biar senada semua. Kita ganti seperti ini. Bisa kita rapihkan biar enak kita ngegesernya, biar kotaknya nggak terlalu besar. Kita taruh di sini. Udah. Setelah itu kita, ini bisa kita copy, klik kanan, copy, kita paste, kita taruh di sini. Lalu ini biar ada pembatasnya, terserah ya mau dikasih atau enggak. Saya mau coba dikasih biar ada batas dari, kita tipisin juga simple line, kita tipisin. Jadi tipiskan dia. Aja. Karena tadi kurang lurus, kita akan membuat dia lebih lurus. Jadi lebih lurus, kita ubah jadi 0,1. Sudah. Lalu setelah itu kita akan masukkan proyeksi. Akan masukkan proyeksi. Proyeksi. Kita tab, lalu kita titik 2. Kita menggunakan proyeksi universal transverse Mercator. Terus bawahnya kita pakai sistem grid, kita tab titik 2. Kita menggunakan grid geografis. Lalu kita masukin datumnya. Kita menggunakan datum PGS 1984. Lalu setelah itu kita masukkan zona. Kalimantan Utara ini di zona 51N. Kita edit lagi di appearance ini. Sorry, susah bacanya. Kita Times New Roman juga. Segini aja sepertinya udah cukup. Lalu kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita copy yang tadi itu. Garis pembatas ini kita copy. Kita copy. Untuk masukin legenda, kita klik ini, add legend, lalu kita
akan muncul. Di item properties ini kita scroll di legend update, di legend item ini kita auto update, kita matiin. Lalu kita bisa hapus apa yang nggak diperluin. Kita hapus, kita hapus. Lalu ini kita bisa ganti jadi kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi. Font kita ganti juga jadi Times New Roman. Times New Roman ukurannya kita jadi 10 aja. Juga. Lalu di simbol ini bisa kita ganti jadi simbol hacknya ini kita bikin jadi 2 aja. Terus simbol witch-nya ini kita ganti jadi 10. Seperti ini. Udah. Setelah itu kita bisa copy lagi batas tadi. Kita taruh sini. Nah, setelah ini kita akan masukin insert peta. Tapi ini kita harus lock dulu biar nanti nggak berubah. Kita lock aja semuanya. Lalu kita masuk masuk ke add map lagi. Kita tunggu. Lalu ini kan akan muncul seperti yang ada di sini ya. Kita ubah ini menjadi 80.000 biar seluruh wilayah Indonesianya itu terlihat. Kita bisa atur. Tunggu ini agak lag sedikit. Lalu karena ini masih ada nama-namanya, kita akan pergi ke eh sebentar, ini tadi karena tertutup. Kita akan pergi ke yang ini. Lalu ini yang copy tadi kita checklist. Ini kita bisa kita matiin. Lalu kita klik kanan, properties. Kita tunggu. Lalu di labels ini kita buat no labels. Lalu di simbologinya ini kita buat single symbol. Seperti ini. Ini kita bisa edit-edit lagi. Fill colornya kita ganti warna merah. Kan otomatis akan jadi merah, merah semua dan udah nggak ada
label-label nama wilayahnya, lalu kita balik lagi ke peta yang tadi. Di item properties ini, di map 2 ini ada logo up- update map preview. Kita klik, lalu akan muncul warna merah di sini ya guys. Ini kita bisa edit ya, tambah warna, kita rapihin. Terus kita masukin teks peta in, kita pakai caps lock saja. Peta Indonesia. Lalu di sini kita juga edit aja fontnya sekalian. Kita ganti jadi Times New Roman. Sudah. Ini kita kira-kira di tengah. Oh, ini ada yang salah. Ini peta Indonesia. Lalu kita add rectangles. Kita naikkan agar untuk nanti kita add rectangles lagi. Add shape, add rectangle. Kecil aja. Terus stylenya kita edit. Fill colornya kita ganti jadi merah. Terus fill stylenya juga kita jadi merah. Stroke colornya juga kita jadi merah biar merah semua ya guys. Lalu kita buat teks lagi. Provinsi Sulawesi Utara. Di appearance ini kita ganti juga jadi tim serangan. Lalu kita atur sedemikian rupa buat kayaknya kurang naik sedikit lagi. Nah, ini sudah pas. Lalu kita paste lagi garis pembatasnya. Lalu kita akan masukin nama sumber data dan juga nama pembuatnya. Kita add labels, kita add labels, lalu kita di item properties ini kita jadi eh, sumber data. Yang pertama kita pakai Ina Geoportal, ya, Ina Geoportal. Lalu yang kedua itu ada BPS, Sulawesi Utara tahun 2025. Kita edit sekalian fontnya menjadi Times New Roman biar semuanya senada. Ini
Ini lalu, oh, sekalian kita masukin di bawahnya aja pembuatnya. Pembuat Nadira Azhara, NPM-nya 2413 03 44 9. Seperti ini ya, kurang lebih hasil peta kita. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi ini udah ada semuanya yang dibutuhkan dan sudah dicantumkan juga. Ini. Lalu kita bisa save dulu. Kita export as image. Kita masukin di file QGIS aja. Peta kepadatan penduduk Sulawesi Utara. Kita save. Lalu di sini kita bisa mengatur resolusi, tapi segini udah cukup. Dan kita save. Kita tunggu. Nah, ini hasil dari peta kita yang kita simpan tadi. Hasil ini seperti ini. Nah, itu dia tutorial yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.